Pernah nggak kamu lihat seseorang di kantor yang kerjanya mondar-mandir, bawa laptop, obeng, kabel, terus dipanggil setiap ada masalah komputer? Mas, printernya nggak jalan. Mas, kenapa internetnya lemot? Mas, kenapa saya lupa password? Nah, dan itu selalu datang menyelamatkan, yaitu adalah IT support. Tapi, kamu kira kerjaan mereka cuma benerin printer? Salah besar. IT support itu jagoan di balik layar yang kerjaannya jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Selamat datang di channel Ngertinet. Di video ini, kita akan membahas pekerjaan IT support itu ngapain aja sih? Ternyata lebih dari sekedar benerin komputer. Nah, untuk presentasi kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai IT support, termasuk definisi, tugas harian, keterampilan yang dibutuhkan, tempat kerja, serta prospek karir dan gaji di dalam bidang ini yang semakin berkembang. Nah, IT support itu adalah orang yang bertanggung jawab memastikan seluruh sistem teknologi informasi di kantor berjalan dengan lancar. Nah, mulai dari laptop, jaringan internet, sistem email, printer, sampai server internal, semua dipegang sama mereka. Mereka ibarat dokter di dunia digital. Kalau komputer kamu error, mereka diagnosa. Kalau jaringan putus, mereka yang operasi. Dan kalau sistemnya yang rusak, mereka yang harus bisa nyembuhin secepat mungkin. Tugas mereka bukan hanya reaktif menangani masalah, tapi juga proaktif untuk mencegah masalah yang terjadi. Nah, di sini tanggung jawab IT utama support itu adalah menjaga kelancaran sistem teknologi, diagnosa dan perbaikan masalah, yaitu menangani masalah perangkat dan jaringan internet di lokal area network. Untuk yang ketiga, proaktif mencegah masalah, mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Dan untuk yang terakhir adalah dokter digital nih untuk kantor, menjaga kesehatan sistem teknologi di kantor kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lebih membahas detail apa aja sih pekerjaan harian seorang IT support. Nah, untuk yang pertama, setup dan instalasi perangkat. Kalau ada karyawan baru, siapa yang nyiapin laptop, email, VPN, dan semua akses sistem, ya tentunya adalah IT support. Mereka akan pastikan semua perangkat udah siap dipakai dengan konfigurasi yang sesuai standar perusahaan. Nah, untuk yang kedua adalah menangani keluhan pengguna atau helpdesk. Setiap hari ada aja masalah dari user, yaitu beberapa masalah itu antara lain komputer lemot, nggak bisa connect ke wifi, file yang nggak kebuka, email error. Nah, semua itu ditangani lewat sistem ticketing. Mereka harus menyelesaikan setiap tiket dengan cepat dan efisien. Nah, untuk yang ketiga juga nih, maintain jaringan dan server internal. Di sini jaringan kantor itu kompleks ya, ada router, ada switch, ada firewall, kabel LAN, access point, dan lainnya. IT support itu juga harus bisa memantau jaringan, memperbaiki koneksi yang bermasalah, bahkan restart server kalau perlu. Untuk yang keempat, yaitu backup dan data keamanan. Data perusahaan itu aset penting. IT support biasanya juga terlibat dalam backup otomatis, recovery file, dan kadang tuh sistem keamanan dasar kayak antivirus dan akses terbatas ke folder penting ya. Untuk yang terakhir nih, nah dokumentasi aktivitas IT, yaitu semua aktivitas mereka mulai dari troubleshooting sampai konfigurasi perangkat harus dicatat. Nah, ini penting banget untuk referensi teknis dan audit internal dari perusahaannya ya. Nah, skill yang harus dimiliki IT support untuk sukses yaitu, jadi IT itu nggak bisa cuma ngandelin bisa install ulang Windows aja ya. Ada beberapa skill penting yang harus mereka punya, yaitu salah satunya itu sabar dan mental tahan banting juga, skill teknis, skill problem solving, skill komunikasi. Nah, kalau untuk skill teknis nih, paham operation system Windows, Linux, MOC, itu juga harus paham ya. Terus dasar jaringan, IP address, DHCP, DNS. Terus familiar dengan software troubleshooting ya. Terus juga paham hardware, RAM, apa itu RAM, HDD, SSD, motherboard, dan sebagian lainnya ya. Yaitu juga harus paham OS, jaringan, software, troubleshooting, dan hardware. Terus untuk skill problem solving nih,
Masalah teknis itu kadang nggak kelihatan jelas, harus jeli, teliti, dan bisa dianalisa ya. Untuk skill komunikasi, kamu juga harus menjelaskan hal teknis ke non-user ataupun ke user. Misal nih, jelasin ke atasan kenapa printer error, tapi kenapa bahasa yang dia tahu itu dia nggak ngerti ya. Jadi harus tahu menjelaskan ke atasan yang tidak tahu bahasa teknis. Dan terakhir, yaitu sabar dan mental tahan banting nih. Ini penting banget karena sering banget disalahin padahal bukan salah kamu. Contoh nih, Mas filenya hilang. Wah, ternyata dia delete sendiri terus lupa. Ini juga harus diperhatikan ya. Terus kita lanjut peran IT support di berbagai sektor. Nah, untuk peran IT support itu biasanya dibutuhkan di hampir semua sektor. Salah satunya di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor bisnis. Yaitu dibagi untuk sektor pendidikan yaitu di sekolahan. IT support juga membantu dalam pengelolaan infrastruktur teknologi dan mendukung penggunaan perangkat di kelas. Untuk kampus, memberikan dukungan teknis untuk mahasiswa dan staf dalam penggunaan sistem informasi dan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu pelatihan, berorganisir sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknologi di kalangan siswa dan pengajar. Terus sistem pembelajaran daring nih, menjaga sistem e-learning agar tetap berjalan lancar dan membantu pengguna dalam pemecahan masalah. Terus kita lanjut di sektor kesehatan, yaitu pertama ada rumah sakit, menjamin sistem informasi kesehatan berfungsi dengan baik dan aman untuk mendukung pelayanan medis. Terus kita ada juga di klinik, memberikan dukungan teknologi untuk manajemen data pasien dan sistem janji temu. Terus selanjutnya adalah telemedicine, yaitu mendukung aplikasi telemedicine untuk konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasien. Selanjutnya yaitu perangkat medis, memastikan perangkat medis terhubung dan berfungsi dengan baik dalam pengoperasian sehari-hari. Kalau di sektor bisnis yaitu ada di perkantoran untuk menyediakan dukungan untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Terus di mall, mengelola sistem POS dan infrastruktur jaringan agar transaksi bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu di pabrik, membantu dalam pengelolaan teknologi otomatisasi dan sistem kontrol produksi ya. Selanjutnya yaitu perusahaan teknologi, bekerja dalam sebuah tim untuk mengembangkan dan menjaga sistem agar selanjutnya perusahaan teknologi bekerja dalam tim untuk mengembangkan dan menjaga sistem serta perangkat lunak yang digunakan. Nah, bahkan startup kecil pun butuh IT support walaupun cuma 1-2 orang. Dan kalau kamu kerja di perusahaan besar, bisa jadi kamu jadi bagian dari tim IT yang lebih besar, ada yang khusus jaringan, khusus hardware atau helpdesk aja ya. Kita lanjut. Karir dan gaji IT support dan peluang data statistik ya. Banyak orang yang mulai karir IT dari posisi IT support. Dan ini bagus banget karena kamu jadi paham banyak hal dasar. Dari sini kamu bisa naik jadi network engineer, terus sistem administrator, IT security data analyst, DevOps engineer, bahkan CTO di masa depan. Nah, di sini tertera untuk skema ini 4-6 juta dari entry level. Gaji rata-rata untuk posisi entry level di IT support adalah 4-6 juta per bulan. Untuk mid level, posisi mid level dalam IT support dapat menghasilkan gaji sekitar 7-10 juta per bulan. Nah, untuk senior, para senior dalam IT support bisa berpotensi memperoleh gaji lebih dari 12 juta per bulan. Nah, untuk ini adalah CTO. CTO adalah karir puncak. Dengan pengalaman, seorang IT support bisa berkembang hingga posisi CTO. 4 jalur nih. Nah, peluang karir. Ada 4 jalur karir utama yang bisa diambil dari posisi IT support. Dan kalau kamu kerja di luar negeri atau remote, potensinya bisa jauh lebih tinggi daripada ini ya. Terus selanjutnya nih, kalau kamu suka teknologi, suka bantuin orang, dan tahan dengan tekanan, mungkin IT support adalah awal karir kamu yang paling tepat.
IT support lebih dari sekedar memperbaiki jaringan. Mereka adalah garda depan yang bisa membantu menyelesaikan masalah teknologi dan menjaga kelancaran operasional. Jika kamu menyukai teknologi dan ingin membantu orang lain, ini adalah langkah awal untuk tepat untuk karirmu. Tanyakan di komentar dan jangan lupa buat subscribe untuk lebih banyak tips dari kami ya. Kalau kamu tertarik masuk ke dunia IT, tulis di komentar, Kak aku pengen jadi IT support, mulai dari mana ya? Nanti aku bantu jawab satu persatu ya. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang masih bingung pilih jurusan atau kerja, dan subscribe buat dapetin info karir IT lainnya setiap minggu. Nah, terima kasih udah menonton video ini. Next video kita akan bahas mengenai apa nih? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.